Horas, Shalom jemaat sekalian. Firman Tuhan sebagai khotbah pertangyangan lingkungan di perkumpulan keluarga kita saat ini tertulis dalam Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian bunyinya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh Tuhan dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian bunyinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nas khotbah ini kita akan merenungkan kesaksian Yohanes sebagai saksi Kristus. Yohanes memiliki kesadaran yang penuh akan tugas panggilannya dan misi yang diembannya ketika ia dipilih Tuhan, yaitu memusatkan pelayanan dan kesaksiannya hanya pada Sang Mesias, Yesus Kristus. Yohanes sadar betul bahwa dirinya hanyalah utusan dari Tuhan untuk Sang Mesias. Dan Yohanes Pembaptis telah membuktikan bahwa sebagai seorang utusan yang baik, ia tidak pernah berpikir, apalagi bertindak untuk merebut kemuliaan Tuhan. Artinya, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam hal ini, kita dapat melihat secara rinci ada 3 isi dari kesaksian Yohanes, baik tentang dirinya maupun tentang Kristus. Kesaksian yang pertama dinyatakan Yohanes mengakui bahwa dirinya bukanlah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Ia hanyalah suara yang menyaksikan Yesus Sang Mesias. Ini dapat kita bandingkan dalam ayat 20-23 pada pasal pertama Injil Yohanes ini. Dan kesaksian yang kedua, melalui baptisan yang dilakukannya, ia dapat memperkenalkan Yesus, sebab Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 33. Dan kesaksian yang ketiga, mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Jemaat sekalian, sebutan anak domba Allah ayat 29 ini bagi Yesus dikaitkan dengan dosa umat manusia. Artinya apa? Artinya bahwa Kristus sebagai korban bagi dosa dunia yang berasal dari Tuhan dan disediakan oleh Tuhan Allah untuk dunia, bertujuan bukan hanya untuk menebus dosa umat Israel saja, melainkan untuk menebus dosa manusia di dunia ini, termasuk saya dan juga Amang Inang jemaat sekalian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yohanes mensyukuri posisinya sebagai perintis jalan bagi Tuhan dan mendukung kehadiran Yesus sebagai Mesias. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan kepentingan sebagian orang pada zaman sekarang ini. Mungkin ada banyak orang sangat enggan untuk bertindak seperti Yohanes Pembaptis,
Artinya, kurang tulus, dalam posisi yang rendah, lebih suka disebut hebat, atau sebagai sang pemimpin, dan dianggap paling terbaik di antara sesamanya. Namun Tuhan lebih bangga pada setiap orang yang menaruh rendah hati, yang tulus mendukung akan kemajuan pelayanan sesamanya. Dalam hal ini, kesaksian Yohanes mencerahkan iman kita bahwa kemuliaan Allah dalam Kristus terhadap kita selaku ciptaannya jelaslah begitu sempurna. Sebagaimana seruan kitab Kejadian pada masa peristiwa penciptaan dunia dan segala isinya teristimewa kita selaku manusia yang dijuluki Imago Dei, segambar dengan wajah Allah. Kejadian 1 ayat 26 hingga 36. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini, kita pun juga masih menaruh harapan besar akan karya dan kuasa Sang Mesias, Anak Domba Allah, untuk memulihkan keadaan di sekitar kita. Sekalipun corona terus menjadi ancaman yang besar bagi bangsa kita, namun kemuliaan Tuhan ada dalam Kristus sungguh tetap nyata dan pasti kita rasakan. Kita akan segera memasuki era new normal dengan memegang prinsip stay safe, stay healthy, physical distancing, dengan rajin mencuci tangan, dengan memakai sabun dan air yang mengalir, serta selalu mengenakan masker saat beraktivitas di tengah perkumpulan. Nyatakanlah kesaksianmu berpusat pada Kristus, sehingga kemuliaannya engkau rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.